Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, TC Timnas tercatat paling telat, STY siap maksimalkan skuad. Philip Troshi putar otak, panggil pemain La Liga. Harapan Sintayong untuk penggawa Garuda. Striker baru klub Liga 1 untuk STY. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ingin banyak pemain Indonesia bisa berkarir di Italia. Sampai saat ini hanya JIZ yang memiliki kesempatan berkarir di sana bersama tim Venezia FC. Beberapa waktu lalu, Sintayong menyempatkan berkunjung ke pertandingan JIZ saat Venezia bertemu dengan Como 1907 di Stadion Giuseppe Sinigagli. Sintayong menjelaskan kunjungan pertamanya ke Liga Italia cukup mendapatkan kesan positif. Dia pun mengungkap bahwa ia ingin agar banyak pemain asal Indonesia bisa berkarir di sana dan merasakan level yang berbeda. Menurutnya, hal tersebut jadi momen penting agar mereka bisa terus berkembang di masa mendatang. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku cukup terkesima dengan pemandangan yang ada di sana. Apalagi stadion mampu menampung hingga 13.000 penonton dibangun di sebelah pantai. Hal tersebut diakui mengingatkan dirinya saat berkarir sebagai pemain sepak bola. Saat itu, Sin dan timnya bermain di stadion tradisional saat berlaga di Liga Korea. Sebagaimana diketahui, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah ajang Piala AFF U16. Rencananya, turnamen tersebut akan bergulir pada 17 hingga 29 Juni 2024 mendatang. Kabar tersebut dibocorkan melalui postingan @Timnas Indonesia saat mewawancarai pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto. Dalam akhir reels video, terlihat tulisan kapan tanggal perhelatan Piala AFF U16 digulirkan. Kendati demikian, memang PSSI belum merilis secara resmi tanggal perhelatan turnamen tersebut. Diketahui Timnas Indonesia U16 berhasil menjuarai 2 kali turnamen yang pertama dihelat tahun 2002 ini. Skuad Garuda Muda meraih juara pada tahun 2018 dan 2022 silam. Oleh karena itu, saat ini Nova Arianto fokus dalam persiapan dan seleksi pemain yang bakal diproyeksi dalam ajang tersebut. Dengan persiapan ini, Timnas Indonesia U16 akan makin siap untuk agenda Piala AFF U16. Terlebih, momentum pertandingan ke depan dapat dimanfaatkan Timnas Indonesia U16 untuk mempertahankan gelar juara. Lagi-lagi kabar buruk harus menimpa Timnas Vietnam jelang laga lawan Timnas Indonesia. Kali ini, Philip Troshi sepertinya bakal kesulitan untuk menentukan siapa striker yang dimainkan melawan Timnas Indonesia nanti. Sebagai informasi, tercatat ada 5 striker yang kerap mendapatkan panggilan Philip Troshi ke Timnas Vietnam. Namun, performa kelimanya di Liga Vietnam bisa dikatakan jauh dari kata memuaskan. Bahkan secara total gol dari 5 pemain tersebut hanya di angka 10. Tak ada satupun pemain yang berhasil mengukir lebih dari 3 gol. Hal ini yang menjadi kekhawatiran publik Vietnam saat ini. Namun di sisi lain, tentu ini menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia. Sebab skuad Garuda bakal melawan Vietnam pada bulan ini dan duel antara kedua tim tersebut nantinya akan berlangsung 2 kali. Kemenangan Barito Putra atas Bali United secara tak sengaja hadirkan sosok striker masa depan Timnas Indonesia. Total 7 gol tercipta dalam laga tersebut, di mana Barito Putra unggul atas tamunya dengan skor 4-3. 2 gol Laskar Antasari diciptakan oleh striker andalannya yakni Axel Runtukahu. Performa Axel Runtukahu seolah menjadi pengingat bagi Sintayong, pelatih Timnas Indonesia yang saat ini sedang berburu pemain bertipe penyerang di Eropa. Karir Axel Runtukahu menanjak setelah bergabung dengan Kalteng Putra dan Sulut United di Liga 2 musim lalu hingga membuat Barito Putra merekrutnya. Saat itu Axel bermain 11 kali untuk Barito Putra dan berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist. Kini di musim ini, Axel sudah memainkan 16 pertandingan dengan total menit bermain mencapai 343 menit dan sukses mencetakkan 5 gol. Menarik dinantikan, akankah striker underrated ini akan dipercaya Sintayong masuk skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang?
Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memiliki misi khusus setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U16. Beragam masalah yang kerap dikeluhkan Sintayong akan berusaha diperbaikinya dari level ini. Nova Arianto mengatakan pengalamannya menjadi asisten Sintayong memang menghasilkan banyak pelajaran berharga. Dia menemukan banyak problem yang sering disampaikan pelatih asal Korea Selatan itu. Menurut Nova, ada banyak kekurangan yang masih sering ditemukan saat pemain bergabung di Timnas Indonesia Senior. Aspek-aspek ini memang lebih banyak berkaitan dengan aspek non-teknis, terutama dari sisi mental. Di samping itu, aspek yang juga penting untuk diasah di level Timnas Indonesia U16 ialah fisik dari pemain. Masalah fisik ini memang berkaitan erat dengan mentalitas, sehingga Nova bertekad untuk memperbaiki dari sisi ini terlebih dahulu. Diketahui bahwa TC Timnas Indonesia akan dimulai pada 17 Maret mendatang. Dengan demikian, Coach STY hanya memiliki waktu kurang lebih 4 hari saja untuk membangun dan memaksimalkan chemistry antar pemain sebelum bertempur melawan pasukan naga emas di tanggal 21 Maret nanti. Hal ini tentu menjadi sebuah hal yang cukup sulit bagi Coach Shin, sebab jika dibandingkan dengan 3 negara lainnya seperti Malaysia, Thailand maupun Vietnam, pemusatan latihan yang bakal dijalani oleh Timnas Indonesia ini tercatat paling telat. Vietnam diketahui melakukan TC pada 13 Maret, pasukan Gajah Perang Thailand pada 12 Maret, sedangkan Malaysia akan memulai TC pada 8 Maret besok. Meskipun Indonesia tercatat paling telat melakukan pemusatan latihan, harapannya semoga skuad Garuda tetap mampu mencatatkan kemenangan di 2 laga melawan Vietnam nanti. Timnas Indonesia U23 bertekad tampil dengan kekuatan penuh di Piala Asia U23 2024 Qatar. Maka dari itu, PSSI tengah berusaha melobi klub bersangkutan untuk bisa melepas pemainnya bergabung ke Timnas Indonesia U23. Sebelumnya, beberapa tim Liga 1 sudah mengutarakan sikap enggan melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Menjawab penolakan dari klub, PSSI dan PT Liga Indonesia baru sepakat menghapuskan regulasi U23 di Liga 1 musim ini. Namun diakui Nova Arianto, regulasi U23 yang dihapus belum menjamin tim merubah sikapnya. Nova Arianto mengungkap bahwa saat ini PSSI berusaha keras untuk melobi para pemain baik klub Liga 1 maupun luar negeri. Sebab kemungkinan besar skuad Piala Asia U23 nanti tidak jauh berbeda dengan Piala Asia 2023 Qatar lalu. Dilanda cedera dan penurunan performa pemain, Vietnam ungkap memiliki cadangan pemain lain yang tak kalah apik. Ya, pelatih Vietnam Philippe Trochi harus putar otak untuk melawan Indonesia 2 minggu lagi. Diketahui 2 pemain senior Vietnam berpotensi absen di laga lawan skuad Garuda dikarenakan cedera dan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Cederanya 2 gelandang senior itu bakal membuat Philippe Trochi mengorbitkan pemain muda yang pernah berlatih di klub La Liga Spanyol Cadiz FC yaitu Hoang Vinh Nguyen. Hoang Vinh Nguyen sendiri kini disebut menunjukkan kualitasnya bersama Ho Chi Minh City. Melansir dari transfer market, Hoang Vinh Nguyen belum mendapatkan caps di Timnas Senior Vietnam. Ia baru tampil di Timnas U23-nya saja. Jika memang dipanggil, maka pemain berusia 22 tahun ini bakal melakoni debut melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 21 dan 26 Maret mendatang.